dan di sebelah kanan saya ada Ria Amalia, dan di sebelah kiri saya ada Vira Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep sistem dalam ilmu politik. Kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, komunikasi politik. Yang kedua, partisipasi politik. Yang ketiga, demokrasi dan demokratisasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menanyakan warga-warga sekitar tentang ilmu politik. Dek, mau tanya, ada tahu nggak apa itu partisipasi politik? Menurut saya, partisipasi politik itu adalah keikutsertaan warga masyarakat terhadap politik. Contohnya seperti nyoblos. Dek, tahu nggak apa itu demokrasi? Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Makasih. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur. Yang pertama ada komunikator politik, yaitu mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Yang kedua ada pesan politik, yaitu pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik yang disadari atau tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Yang ketiga ada saluran atau mediasi politik, yaitu alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Yang keempat ada sasaran atau target politik, yaitu anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir ada pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi politik, di mana nantinya berdampak pada pemberian suara dan pemilihan umum. Yang kedua yaitu ada partisipasi politik. Partisipasi politik ini secara harfiah biasanya yaitu keikutsertaan dalam politik. Partisipasi politik ini biasanya mengacu dalam keikutsertaan warga negara dalam proses politik, dimulai dari kebijakan, pembuatan keputusan sampai pelaksanaan keputusan, yaitu yang bermaksud dalam mengacu pada dukungan warga terhadap proses politik di negara. Ada jenis-jenis partisipasi politik. Yang pertama aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada input dan output. Yang kedua ada pasif, yaitu hanya berorientasi kepada outputnya. Contohnya itu seperti hanya menaati peraturan-peraturannya saja. Yang ketiga itu ada golongan putih atau kelompok apatis, yaitu adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dalam politik. Ada bentuk-bentuk partisipasi dalam politik, yaitu yang pertama electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan. Contohnya kayak menjadi sukarelawan dalam keikutsertaan kampanye. Yang kedua ada lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat atau tokoh politik yang bertujuan untuk memberitahu masalah tertentu. Yang ketiga ada contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan masyarakat secara langsung dengan pemerintah atau pejabat. Yang keempat ada violence, yaitu partisipasi dengan cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, contohnya seperti unjuk rasa. Yang terakhir yaitu demokrasi dan demokratisasi. Secara umum, demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang didasarkan atas kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dilibatkan dalam segala aktivitas politik dan pemerintahan, baik dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, maupun pengawasan. Demokratisasi merupakan sarana untuk mencapai demokrasi
yakni penegakan kedaulatan rakyat. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan sistem politik atau pemerintahan yang demokratis, seperti pemilihan umum secara langsung, jujur, bebas, dan adil. Masyarakat diberi ruang politik yang luas untuk memberikan aspirasinya sesuai kebutuhan dan kepentingan politik. Rakyat bebas memilih pemimpin secara langsung, tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Teman-teman, ini ada berita. Beritanya tentang apa? Tentang isu masukan untuk perbaikan sistem pemilu. Oh, terus gimana? Ini pemerintah membutuhkan banyak masukan dari para ahli dan praktisi pemilu untuk mengevaluasi sistem pemilu yang ada. Nah iya, itu teh jadi perbaikan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Menurut kalian, pendapat kalian gimana tentang isu ini? Kalau menurut aku sih, selain perbaikan sistem dari pemerintah, juga harus ada partisipasi dari masyarakatnya. Contohnya, sekarang kan banyak banget tuh pemilu orang-orang yang golput itu, yang golongan putih itu. Nah, biar mereka juga ikut menyuarakan suaranya mereka di pemilihan umum, seharusnya ada pembelajaran tentang politik. Ini nih menurut Tito, Menteri Dalam Negeri, diskusi yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ini sangat penting karena momentumnya yang tepat di mana akan dilaksanakan pilkada serentak dan pembahasan undang-undang di bidang politik yang telah masuk program legislasi nasional. Nah iya benar, diskusi ini teh benar momentum yang tepat karena nanti kita di salah satu proglenas di DPR kan membahas tentang bidang politik, terus kan masalah pilkada pasti diselesaikan, bisa dibahas. Iya, dan diskusi ini itu harus melibatkan banyak pihak, terutama dari pakar-pakar ahli di bidang politik. Diskusi ini ingin mengevaluasi pilkada yang saat ini. Nah iya, dengan diskusi demokrasi yang saat ini, mudah-mudahan demokrasi di Indonesia semakin lebih baik lagi.